kelas MIPA, kelas A18A. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai toharoh atau bersuci. Di sini ada pembahasan mengenai toharoh. Yang pertama mengenai definisi, yang kedua dasar hukum syar'i toharoh, ketiga alat bersuci yang sah dalam Islam, yang keempat jenis toharoh, dan yang terakhir yang kelima ada wudu, tayamum, dan mandi wajib. Yang pertama, definisi toharoh. Kita akan mengenal secara bahasa dan istilah. Definisi secara bahasa, toharoh artinya bersih, atau dalam bahasa Arab nadlafah, suci, nazahah, terbebas atau hulus dari kotoran atau danas. Secara istilah, toharoh adalah menghilangkan hadas atau najis yang menghalangi ibadah sejenisnya dengan air, atau menghilangkan hukumnya hadas dan najis dengan tanah. Yang kedua ada dasar hukum syar'i toharoh. Itu terdapat dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 6 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku dan sampai kepalamu, dan basuh kakimu sampai kedua mata kaki, dan jika kamu junub maka mandilah, dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan kembali dari tempat buang air besar atau kakus, atau menyentuh perempuan lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan tanah yang baik atau bersih. Sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu supaya kamu bersyukur. Kemudian ada yang ketiga, alat bersuci yang sah dalam Islam. Yang pertama ada alat, yaitu air. Macam-macam air itu dibedakan menjadi 4. Yang pertama air mutlak, yang kedua air musyamas, yang ketiga air mustakmal, yang keempat air muhtakyar. Kemudian ada tanah atau debu yang suci sebagai pengganti mandi atau wudu apabila dalam keadaan darurat, yaitu dengan cara tayamum. Kemudian ada batu atau benda keras yang suci. Disamakan hukumnya dengan batu, kecuali benda keras yang asalnya dari kotoran binatang atau manusia, untuk istinja atau menyucikan kotoran atau najis. Kemudian yang keempat ada jenis-jenis toharoh. Yang pertama ada toharoh dari hadas. Apa yang dimaksud dengan hadas? Hadas adalah sesuatu yang menyebabkan seseorang tidak sah melakukan ibadah tertentu seperti sholat. Dapat dilakukan dengan wudu, mandi, dan tayamum. Macam-macam hadas ada 2. Yang pertama hadas kecil, yaitu segala sesuatu yang membatalkan wudu. Contohnya kentut, kencing, buang air besar, dan lain-lain. Yang kedua ada hadas besar, yaitu sesuatu yang menyebabkan mandi besar, contoh mimpi basah, bersetubuh, dan lain-lain. Yang kedua ada toharoh dari najis. Najis adalah sesuatu yang datang dari dalam diri tubuh manusia ataupun dari luar manusia yang dapat menyebabkan tidak sahnya badan, pakaian, atau tempat untuk melaksanakan beribadah atau untuk dipakai beribadah. Najis suatu benda yang kotor menurut syara. Yang pertama ada bangkai, kecuali manusia, ikan, sama belalang. Kemudian ada darah, nanah, atau segala sesuatu yang keluar dari 2 jalan kecuali air mani. Kemudian ada anjing dan babi. Yang keempat, kemudian ada minuman keras seperti hamar, bagian binatang yang diambil selagi hidup, kecuali bulu hewan yang halal dimakan. Kemudian ada macam-macam najis. Yang pertama najis mukhalafah atau najis ringan. Contohnya air kencing bayi yang belum berumur 2 tahun dan belum makan selain ASI. Kemudian cara membersihkannya yaitu cukup diperciki air.
mutawasitoh atau najis sedang, yaitu dibagi menjadi dua. Yang pertama najis hukmiyah, yaitu najis yang tidak kelihatan bendanya seperti bekas kencing yang sudah kering. Cara membersihkannya cukup diairi air saja. Yang kedua najis ainiyah, yaitu najis yang berwujud. Cara membersihkannya dibasuh sekali setelah sifat atau najisnya atau warna baunya rasanya hilang. Kemudian yang ketiga ada najis mughaladah atau najis berat. Contohnya air liur atau air kencing anjing atau babi dan atau keturunannya. Cara membersihkannya wajib dibasuh 7 kali, salah satunya dengan air bercampur tanah. Kemudian ada wudhu, tayamum, dan mandi. Wudhu yang pertama, secara bahasa kata wudhu itu berasal dari kata al-wada'ah yang artinya bersih dan cerah. Menurut istilah, wudhu adalah membersihkan anggota tubuh tertentu dengan menggunakan air dengan tujuan untuk menghilangkan hadas kecil atau hal-hal yang dapat menghalangi seseorang muslim melaksanakan ibadah sholat atau ibadah lainnya. Rukun wudhu terbagi menjadi 6. Yang pertama niat, yang kedua membasuh wajah, yang ketiga membasuh kedua tangan sampai kedua siku, yang keempat mengusap kepala, yang kelima membasuh kedua telapak kaki sampai dengan mata kaki, yang keenam melakukan dengan tertib. Ini ada tata cara wudhu menurut Rasulullah. Yang pertama berniat dan mengucapkan tasyahud atau bismillah. Kemudian yang kedua membasuh kedua telapak tangan, menyela di kedua telapak jari. Kemudian yang ketiga berkumur disertai beristisya dan beristisar. Yang keempat membasuh wajah. Yang kelima membasuh wajah kedua tangan hingga siku-siku. Yang keenam mengusap kepala. Yang ketujuh membasuh kedua telinga 1 kali. Yang kedelapan membasuh kedua telapak kaki. Dan yang kesembilan berdoa setelah selesai wudhu. Kemudian ada yang membatalkan wudhu. Yang pertama sesuatu yang keluar dari salah satu dubur atau kubur kecuali mani. Yang kedua tidur dalam posisi tidak menetap atau pantatnya di bumi. Yang ketiga hilang akal sebab mabuk, sakit, gila, ayan, dan lain-lain. Yang keempat menyentuhnya orang laki-laki pada perempuan yang bukan muhrimnya. Yang kelima menyentuhnya kemaluan dengan telapak tangan. Kemudian ada tayamum. Tayamum menurut bahasa adalah menuju. Secara istilah tayamum artinya mengusap wajah dan kedua telapak tangan atau debu sebagai pengganti wudhu dengan tata cara tertentu. Jadi tayamum adalah cara bersuci dari hadas besar dan hadas kecil menggunakan debu atau tanah sebagai pengganti air pada kondisi tertentu. Cara-cara tayamum yaitu sulit menemukan air, menggunakan debu yang suci, mengerti tata cara tayamum. Kemudian tayamum dilakukan dalam waktu sholat, yaitu yang terakhir itu mengetahui arah kiblat sebelum melakukan tayamum. Rukun tayamum ada 4. Yang pertama berniat ketika menyapu muka. Kemudian yang kedua menyapu seluruh wajah dengan debu. Yang ketiga menyapu tangan hingga ke siku dengan debu. Yang keempat tertib. Kemudian materi yang terakhir ada mandi wajib. Mandi wajib dikenal juga dengan sebutan mandi besar atau mandi junub. Hukum mandi wajib dalam Islam adalah wajib bagi seseorang muslim yang berakal sehat. Artinya mandi wajib harus dilakukan serta akan mendapat pahala saat dikerjakan dan berdosa jika ditinggalkan. Terdapat sejumlah alasan atau keadaan yang mengharuskan seorang muslim melakukan mandi wajib. Berikut sebab-sebab seorang muslim harus mandi wajib. Yang pertama karena selesai haid. Kemudian yang kedua karena selesai nifas bagi perempuan, tepatnya setelah berhenti darah yang keluar sesudah melahirkan. Yang ketiga karena bersutubuh. Dan yang keempat karena keluar mani.
Muhammad SAW menurut hadis Al-Bukhari. Yang pertama, basuh kedua tangan. Yang kedua, tuangkan air dengan tangan kanan ke atas tangan kiri, kemudian basuh kemaluan. Yang ketiga, berwudu. Berwudu seperti tata cara wudu untuk sholat. Yang keempat, siram rambut sambil memasukkan jari ke pangkal rambut hingga rata. Yang kelima, basuh kepala sebanyak 3 kali. Yang keenam, basuh seluruh tubuh. Yang ketujuh, basuh kedua kaki. Tata cara mandi wajib untuk wanita, di antaranya yang pertama, bacalah niat mandi wajib atau mandi wujud terlebih dahulu. Kemudian yang kedua, bersihkan telapak tangan sebanyak 3 kali. Kemudian lanjutkan dengan membersihkan dubur dan alat kemaluan. Yang ketiga, bersihkan kemaluan berikut kotoran yang menempel di sekitarnya dengan tangan kiri. Setelah membersihkan kemaluan, cuci tangan dengan menggosok-gosokkan dengan tangan atau sabun. Yang kelima, lakukan gerakan wudhu yang sempurna seperti ketika kita akan sholat, dimulai dari membasuh tangan sampai membasuh kaki. Terus membilas kepala dengan mengguyurkan air sebanyak 3 kali. Kemudian bilas seluruh tubuh dengan menggunakan air, dimulai dari sisi yang kanan, lalu lanjutkan mengguyur dengan sisi sebelah kiri. Pastikan seluruh